Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Kembali lagi di hari Minggu yang berbahagia ini, kita bersama-sama bersehati, bersepakat di rumah kita masing-masing beribadah kepada Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati kita pagi hari ini, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan, kemurahan yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali lagi beribadah kepada-Mu. Mari Engkau ambil alih seluruh ibadah kami Tuhan. Engkau tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Pagi hari kami dengan pasukan perang malaikat-Mu, agar selama ibadah dilaksanakan kami dan keluarga selalu diberkati oleh Tuhan. Engkau menguasai atmosfer kami Tuhan. Segala bentuk kejahatan penguasa, penghulu pemerintahan di udara atas kami Tuhan, atas seluruh kehidupan pribadi kami. Waktu kami berdoa, bersehati, bersepakat Tuhan, melalui doa kami pagi hari ini kami berdoa segala manifestasi kuasanya melalui masalah sakit, penyakit, virus corona di udara, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa, kami lepaskan kuasa Allah, otoritas Tuhan Yesus Kristus untuk memimpin dan menyertai ibadah kami. Dan pertolongan yang berasal daripada-Mu memampukan kami semua beribadah dengan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Banyak yang telah Kau lakukan, membuatku semakin mengagumimu. Dengan kasih dan undanganmu, hingga ku ada seperti ini. Tak dapat ku balas kebaikan.
Biarlah Bapa di awal bulan ini kami semuanya mengalami anugerah yang berasal daripadamu. Selalu sehat dan diberkati, selalu sukacita dan penuh dengan semangat, karena Tuhan menjadi sandaran hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap memuji Engkau lebih lagi di dalam nama Tuhan kami yang berkuasa Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan luar biasa kepada kita. Haleluya. membuat kita menjadi orang-orang yang bersemangat di akhir zaman ini. Amin. Haleluya. Mari satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau terus memberkati Tuhan kehidupan kami. Di awal bulan Oktober ini biarlah kasih setia melimpah atas setiap pribadi kami, sehingga kami semakin mencintai Tuhan dan kami semakin Bapa diberkati dalam kehidupan kami dan keluarga. Terima kasih Roh Kudus bertata menguasai setiap hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Roh Kudus.
pujian yang kami naikkan, biarlah kasih kami hanya kepadamu, Allah yang hidup, Allah yang terlebih dahulu mengasihi hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kasih setia dan anugerah-Mu. Dan kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan roh wahyu dan hikmat. Urapi hamba-Mu dengan kuasa dan otoritas yang berasal dari surga, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini dengan kata-kata yang sederhana tetapi penuh dengan kuasa, sehingga setiap kami yang mendengarnya, yang merenungkannya dan yang melakukannya beroleh kuasa dan mujizat, dan kami dapat bertumbuh menjadi dewasa ke arah pribadi-Mu sendiri, Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Kepala Gereja. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Lukas pasal 17 ayat 17 dan 18. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini, tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih. Saudara bisa membayangkan bagaimana keadaan orang-orang kusta, terkhususnya pada zaman Yesus hidup. Orang yang berpenyakit kusta, mereka harus tinggal di luar kota atau di luar tembok kota. Mereka menjadi orang yang diasingkan, mereka menjadi orang yang dalam tanda petik mengalami segala perundungan, mengalami segala aniaya, mengalami segala keterasingan, saudara. Penyakit itu sungguh menyiksa bagi orang-orang yang menderitanya. Bagaimana penderitaan yang mereka alami bertahun-tahun, saudara. Dan ketika Yesus menyembuhkan mereka, tidak ada seorang pun yang datang untuk mengucapkan terima kasih, kecuali satu orang Samaria. Dia kembali untuk mengucapkan terima kasih. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama dikatakan, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Akan datang masa yang sukar. Sukar di sini dalam bahasa aslinya yaitu kalepos, yang artinya penuh ancaman, yang artinya berbahaya, yang artinya berat untuk dihadapi atau ganas. Kalepos ini juga ada di sebuah ayat ketika ada orang yang kerasukan setan di Gerada atau di Gerasa, di mana orang-orang takut melalui jalan itu karena jalan itu penuh ancaman. Ada ancaman dari orang yang kerasukan setan. Dan hari-hari ini kita melihat, saudara, terlalu banyak ancaman di dunia ini. Terlalu banyak ancaman di jalan-jalan kota. Ada sesuatu yang sulit terjadi di akhir-akhir ini, saudara. Mengapa? Ayat yang kedua dikatakan, saudara, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Dunia sudah menjadi dunia yang egosentris.
yang seharusnya mencintai Allah, mengasihi Allah dan mengasihi sesama, berubah menjadi mencintai diri sendiri. Dan ketika seseorang mencintai sendiri, maka mereka akan menyombongkan diri. Bahkan mereka tidak menghormati orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Dunia semakin lama semakin suka karena orang tidak lagi tahu berterima kasih. Bahkan dalam kehidupan keluarga pun sangat jarang anggota keluarga saling mengucapkan terima kasih. Kepada siapakah kita harus berterima kasih? Yang pertama, saudara, ada banyak orang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Alkitab berkata dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan, saudara, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada banyak orang tidak berterima kasih kepada Tuhan. Mereka tidak menyadari bahwa kita ini adalah buatan Tuhan. Tuhan yang buat kita, Tuhan yang buat kita bernapas, Tuhan yang buat kita bisa berjalan, Tuhan yang membuat kita bisa melakukan segala sesuatu. Dan ada banyak orang setelah mereka sukses, setelah mereka hidup enak, mereka melupakan Tuhan. Alkitab berkata kita dibuat oleh Tuhan, diciptakan kembali dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tetapi ada banyak orang yang meninggalkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 13 ayat yang keempat, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang kepada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya kamu harus berbakti dan harus berbaur. Orang-orang yang tahu berterima kasih, maka dia akan selalu mengikut Tuhan. Hidup di dalam takut akan Tuhan, merenungkan perintah Tuhan, berpegang kepada perintahnya. Ada banyak orang Kristen yang tidak hafal letak kejadian sampai Wahyu. Jangankan ayat-ayatnya, judulnya saja tidak hafal, saudara. Ada banyak orang yang tidak mau berbakti. Kalau kita berbicara tentang kebaktian, maka kebaktian berasal dari kata dasar bakti. Orang yang berbakti berarti orang yang menyerahkan hidupnya. Tetapi ada banyak orang yang tidak peduli kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tidak peduli kepada Tuhan. Jangankan berbaur, beribadah saja tidak. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mengapa dunia mengalami kesukaran? Karena banyak orang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, tidak tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel yang hari-hari kehidupannya di padang gurun hanya bersungut-sungut dan bersungut-sungut. Tidak tahu berterima kasih adalah dosa melawan Tuhan. Biarlah hari-hari ini di mana Tuhan izinkan ada pandemi COVID-19, menyadarkan kehidupan kita bahwa kita seperti debu, kita seperti rumput, saudara. Tidak ada kekuatan apapun yang dimiliki manusia. Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Dan jika kita bisa berdiri sampai saat ini,
Jika kita bisa bernafas sampai hari ini, mengucap syukurlah, berterima kasihlah kepada Tuhan. Alkitab berkata, janganlah engkau berkata dengan kekuatanku lah aku mendapatkan semuanya. Tetapi engkau harus tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan untuk mendapatkan harta benda, untuk mendapatkan segala sesuatu. Yang kedua, saudara, mengapa dunia mengalami masa kesukaran? Yang kedua, karena banyak orang tidak tahu berterima kasih kepada orang tua. Banyak orang tidak mau dan tidak tahu berterima kasih kepada orang tua. Alkitab tadi berkata di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang kedua dikatakan, saudara, mereka akan memberontak terhadap orang tua. Mereka durhaka terhadap orang tua. Alkitab berkata di dalam Ulangan pasal yang kelima ayat yang ke-16 dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita mau mengalami keadaan baik, berterima kasihlah kepada orang tua. Mengapa keadaan tidak menjadi baik? Karena Alkitab tadi dikatakan banyak orang tidak lagi berterima kasih kepada orang tua. Alkitab berkata di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi ini. Mengapa banyak orang kehilangan kebahagiaan? Karena tidak ada terima kasih pada orang tua. Ada banyak anak-anak yang hanya komplain terhadap orang tua, padahal orang tua berjuang sejak dilahirkan, saudara. Dari semua makhluk hidup atau mamalia yang hidup di bumi ini, saya melihat binatang-binatang yang dilahirkan, mereka langsung berjuang masing-masing. Hanya manusia yang harus dirawat, diganti pakaian, harus diberi minum, harus dimandikan, harus digendong. Sebuah perjuangan yang panjang dari orang tua. Ada banyak anak-anak yang hari-hari ini menjadikan orang tuanya sebagai pembantu. Orang tua disuruh bikin teh, disuruh bikin kopi, disuruh masak. Tidak ada lagi rasa hormat kepada orang tua. Ada banyak anak-anak yang menyepelekan orang tuanya karena orang tua dianggap tidak sekolah. Padahal mereka bisa menjadi sarjana karena perjuangan orang tuanya. Hormatilah orang tua, berterima kasihlah kepada orang tua, maka hidupmu akan berbahagia, panjang umur akan dilimpahkan oleh Tuhan, dan supaya keadaanmu baik di tanah yang diberikan oleh Tuhan. Yang ketiga, saudara, mengapa ada banyak terjadi kesukaran di dunia ini? Yang ketiga, karena ada banyak orang tidak tahu berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Tidak tahu terima kasih. Kita tadi melihat, saudara, bagaimana Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Kebaikan yang sudah diberikan tidak diingat sedikit pun, saudara. Mereka tidak kembali untuk mengucapkan terima kasih.
Hanya satu yang datang untuk memuliakan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari-hari ini manusia cenderung untuk menjadi kacang lupa kulitnya. Tidak mengingat, apalagi menghargai jasa orang-orang yang telah memberikan kontribusi hingga kita menjadi diri kita sampai saat ini. Ingatlah orang-orang yang membuat kita menjadi seperti ini. Ada banyak orang berkontribusi atas keberhasilan kita. Janganlah kita menjadi orang yang kacang, yang lupa kulitnya. Janganlah kita hanya menjadi orang-orang yang mencintai diri sendiri dan hidup dalam kesombongan. Bahkan mungkin orang-orang yang paling kita sepelekan. Saya mengajarkan kepada anak saya, jika kamu ke toilet umum atau ke restroom, jika ada cleaning service, ucapkanlah terima kasih. Karena tanpa mereka, maka toilet itu akan bau, toilet itu akan kotor, dan kita tidak akan nyaman untuk masuk ke toilet. Mungkin mereka seseorang yang tidak kau kenal, atau mungkin saudara beranggapan kan sudah digaji. Tetapi alangkah indahnya ketika kita mengucapkan terima kasih dimanapun kita berada. Dan yang terakhir saudara, mengapa dunia ini ada di dalam kesukaran? Karena ada banyak orang tidak tahu berterima kasih kepada orang-orang yang menuntun mereka kepada Tuhan. Bahkan ada banyak orang menyepelekan pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Mereka tidak tahu tanpa pelayan-pelayan Tuhan, tanpa hamba-hamba Tuhan, mungkin jiwa kita binasa. Jika tidak ada seorang pun yang terpanggil untuk melayani Tuhan, bagaimana jadinya dunia ini? Alkitab berkata dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-12. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Alkitab dengan tegas dikatakan supaya kita menghormati mereka yang memimpin kamu di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, memang keberhasilan kita karena kerja keras kita, tetapi jangan pernah lupa kemenangan Yosua atas Amalek karena ada Musa yang menumpangkan tangan. Ada para pendoa yang terus berdoa bagi rumah tanggamu. Ada orang-orang yang terus berdoa bagi karirmu. Ada orang-orang yang terus berdoa bagi kesehatanmu. Ada orang-orang yang terus diberikan Tuhan hati untuk menjaga jiwa kita melalui doa-doa mereka. Alkitab berkata di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-6 dikatakan, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Kita dahulu orang-orang yang berjalan dalam kegelapan, tetapi ada orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mengajarkan firman kepada setiap kita, sehingga hari ini kita diberi terang oleh Tuhan. Biarlah kita tahu berterima kasih kepada orang-orang yang menjaga jiwa kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dunia tidak akan semakin sukar jika ada orang-orang yang tahu berterima kasih. Kembali tadi Alkitab berkata saudara di dalam 2 Timotius 3
ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, akan datang masa yang sulit, akan datang masa yang membahayakan. Mengapa? Karena manusia akan mencintai diri sendiri. Manusia akan menjadi egosentris. Yang dahulu seharusnya mencintai Tuhan, dia sekarang mencintai dirinya sendiri dan mencintai uang. Sehingga banyak orang yang mencintai diri sendiri, mencintai uang, akhirnya menyombongkan diri sendiri dan tidak lagi berterima kasih kepada Tuhan, tidak lagi berterima kasih kepada orang tua, bahkan memberontak terhadap orang tua, tidak tahu lagi berterima kasih kepada orang-orang yang berkontribusi atas kehidupannya, dan tidak lagi berterima kasih kepada orang-orang yang menuntut, yang mengawal, yang menjaga jiwanya melalui doa-doa. Ada banyak orang yang berdoa, bersyafaat bagi kita, bagi usaha kita, bagi keluarga kita, bagi rumah tangga kita, bagi karir kita. Tetapi ada banyak orang, mereka lupa seperti kacang lupa kulitnya. Biarlah melalui renungan ini kita kembali mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesamanya. Kita bangun kembali sebuah tradisi ucapan terima kasih dimulai dari keluarga kita. Ketika suamimu pulang dari kerja, jangan komplain karena dia hanya membawa uang sedikit, tapi berterima kasihlah karena dia mau keluar dari rumah untuk berusaha memberikan kehidupan dan penghidupan. Jika istrimu melakukan sesuatu di rumah, mungkin hal-hal sederhana, ucapkanlah terima kasih. Anak-anak, ucapkanlah terima kasih. Orang tua, dan ucapkanlah terima kasih kepada anak-anak yang di tengah segala keterbatasan mereka berjuang untuk menempuh pendidikan. Saya percaya saudara, sebuah perkataan yang sederhana, terima kasih, akan membawa perubahan yang luar biasa, sehingga kita akan mengalami keadaan baik di tanah yang Tuhan sudah janjikan bagi kita. Amin. Kita naikkan pujian haleluya, saya mau cinta Yesus. Kita mengucap syukur atas kasih Tuhan, atas nafas kehidupan, atas kesehatan yang Tuhan beri dalam hidup kita, atas segala sesuatu yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari surga lebih dari roti mana. Setiap aku makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, aku tidak lapar lagi, aku tidak haus lagi. Aku tolak stres, depresi, khawatir, ketakutan, keputusasaan. Karena di dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan, tetapi keberanian iman yang mengalahkan dunia. Aku berdoa, aku tolak kutuk resesi ekonomi, kutuk kegagalan, kutuk kebangkrutan. Aku tolak kutuk hutang, aku tolak kutuk belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pindahan, belalang pelompat. Aku tolak kutuk taman Eden, kerja keras, makan semak duri. Aku percaya Tuhan Yesus yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena aku hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Setiap goncangan yang terjadi membuat kekayaan bangsa-bangsa dan kelimpahan dari seberang lautan mengalir memenuhi perbendaharanku, sehingga apa yang kupegang diberkati, yang kukerjakan berhasil, yang kurancangkan di dalam Tuhan dikenapinya. Sehingga aku bersama keluarga tidak minta-minta roti, aku bersama keluarga mewarisi bumi, aku bersama keluarga menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, maka dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus, darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkemenangan. Tuhan Yesus dipukuli, diludai, dinodai, dicambuk, ditombak, disalibkan untuk menanggung kutuk dosaku dan penderitaanku. Dan dengan bilu-bilu Tuhan Yesus semua sakit penyakitku sudah sembuh. Sistem imunku diperkuat, roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna, sehingga semua virus, bakteri, sakit penyakit, bahkan virus COVID-19 tidak berkuasa atas kehidupanku. Aku sudah menerima urapan imam dan urapan raja. Suatu hari nanti aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan, masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita mengucap syukur, saudara. Kita ucapkan terima kasih kita kepada Tuhan, Allah yang membentuk kita, yang menciptakan kita, yang menebus kita dari setiap dosa. Dengan egosentris di mana kami terjebak untuk mencintai diri sendiri, sehingga dunia di sekeliling kehidupan kami menjadi sukar, menjadi membahayakan, menjadi tidak mengenakan. Ajar kami untuk mengucap syukur, ajar kami untuk berterima kasih kepadamu Tuhan, Allah yang membentuk kami, Allah yang menciptakan kami kembali di dalam Kristus Yesus.
Ajar kami untuk tetap setia Tuhan, berpaut kepadamu, berbakti kepadamu, mendengarkan firman-Mu, dan melakukan pekerjaan yang baik yang sudah Engkau siapkan dalam hidup kami. Engkau punya tujuan atas hidup kami Tuhan. Ampuni jika kami meninggalkan Engkau, meninggalkan kasih mula-mula kami kepadamu. Ampuni kami Tuhan jika dalam kehidupan kami ada perkataan kutuk, sumpah, serapah yang kami tujukan kepada orang tua kami. Biarlah melalui firman ini Tuhan kami merendahkan hati untuk kembali mengasihi orang tua kami. Mereka adalah mahkota kami ya Tuhan. Biarlah Engkau terus memelihara kesehatan orang tua kami. Di masa tua mereka diberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, sehingga mereka dapat melihat anak-anak, menantu, cucu, bahkan cicit dalam sukacita di dalam pemeliharaan Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami seringkali melupakan orang-orang yang sudah berjasa, berkontribusi dalam kehidupan kami. Ampuni kami jika kami seperti kacang yang lupa kulitnya. Biarlah kami Tuhan terus mengingat kebaikan demi kebaikan yang orang-orang kerjakan dalam kehidupan kami, agar dapat kami tularkan kepada anak-anak kami, kepada keturunan kami, agar mereka terus berkontribusi bagi kemajuan orang lain dan tidak pernah lupa terhadap orang yang berjasa dalam hidup mereka. Ampuni kami Tuhan jika seringkali kami melupakan orang-orang yang berjaga-jaga atas jiwa kami. Berkati mereka Tuhan. Mereka adalah orang-orang pilihan-Mu yang Kau pilih untuk terus melayani, menjaga umat-Mu, baik melalui doa, baik melalui bimbingan-bimbingan, baik melalui konseling, baik melalui pengajaran-pengajaran firman, bahkan orang-orang yang melayani di gereja-Mu Tuhan. Mereka yang membuat kami bisa menyanyi, yang membuat kami bisa memuji Tuhan, beribadah dan bersekutu kepada-Mu. Berkati mereka Tuhan. Firman-Mu berkata, setiap orang yang menuntun orang lain kepada kebenaran, maka mereka akan terus bercahaya. Terima kasih atas anugerah Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu, agar setiap jemaat-Mu dan setiap kami kembali mengembangkan kehidupan untuk tahu berterima kasih, dimulai dari keluarga kami. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan, arahkan mata rohani-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah Engkau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah Engkau laki-laki yang menjadi pohon terpandang kebenaran, tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah Engkau para wanita, Engkau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan Engkau akan tertawa tentang hari depan. Diberkatilah Engkau anak-anak muda, Kau menjadi tunas zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah, seperti anak panah di tangan pahlawan demi akhirmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan. Maka Engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti. Engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Engkau bersama anak cucumu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terimalah segala berkat Allah Abraham, Sarah, dan Israel jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita, damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selalu
Tuhan Yesus memberkati. Amin.